Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pesona dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya, Firda Amila, bisa menyapa Sobat Pesona semua dalam podcast Edukasi dan Sharing Informasi Peradilan Agama episode 2. Kali ini kita akan berbincang-bincang edukasi dan sharing informasi dengan tema yang sangat menarik. Jangan lupa stay tune ya. Sobat Pesona semuanya, Pengadilan Agama Purwodadi merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dan Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai wilayah hukum di seluruh kota Purwodadi yang terbagi atas 19 kecamatan. Seperti yang kita tahu, pada episode sebelumnya, Pengadilan Agama Purwodadi setiap tahunnya rata-rata menangani lebih dari 4.000 perkara. Baik, Sobat Pesona, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pimpinan Pengadilan Agama Purwodadi. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Abdul Halim Zailani selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, pada episode kali ini kita akan berbincang dan sharing informasi mengenai eksistensi pengadilan agama. Untuk saat ini itu masyarakat masih banyak Bapak yang sulit membedakan antara pengadilan agama, Kementerian Agama, dan Kantor Urusan Agama atau KUA Bapak. Bagaimana perbedaannya itu Bapak antara ketiga lembaga tersebut? Baik, terima kasih. Memang di kalangan masyarakat masih sering kita mendengar ataupun kita temui anggapan masyarakat terhadap pengadilan agama, bahwa pengadilan agama itu sama dengan Kementerian Agama atau Departemen Agama. Karena memang ini kalau kita kaji atau lihat ke belakang sedikit, memang pengadilan agama itu pada awalnya berada di bawah Departemen Agama dulunya. Dan sekarang Kementerian Agama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bahwa pengadilan agama itu sudah beralih di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang status kelembagaannya itu sama dengan pengadilan negeri, pengadilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Itu sejajar dengan pengadilan agama. Nah, karena dilatar belakangi oleh pengadilan agama berada di bawah Departemen Agama dulu, maka anggapan itu sampai saat ini masyarakat masih menganggap bahwa pengadilan agama itu adalah bagian dari Kementerian Agama. Sehingga kita dapat merasakan ketika melayani masyarakat, ketika masyarakat datang ke pengadilan agama, mereka actionnya itu sama ketika mereka mengurus ke Departemen Agama atau ke KUA. Sering kita temui bahwa dalam rangka mengurus surat cerai, ada masyarakat itu datang hanya mengatakan dia hanya mengurus cerai tanpa ada bayangan ada persidangan. Itu kita temui. Nah, karena seperti itu tadi, kalau mereka mengurus ke KUA ataupun ke Kemenak, mereka kan tidak melalui persidangan. Nah, anggapan itulah masih sekarang masih ada. Bahkan jangankan di masyarakat di kalangan bawah, di kalangan pimpinan daerah saja masih ada yang beranggapan demikian, bahwa pengadilan agama itu adalah bagian dari Departemen Agama atau Kementerian Agama. Padahal seperti yang tadi saya katakan, bahwa pengadilan agama itu secara kelembagaan adalah berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sama dengan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Itulah sejarahnya, sehingga kita mendengar dan melihat kenapa masyarakat menganggap pengadilan agama masih sama dengan Depak. Mungkin barangkali ini sosialisasi perubahan-perubahan yang terjadi
seiring perkembangan tidak sampai kepada Tidak mereka. sampai Jadi kita tidak menyalahkan mereka sebenarnya. Mereka kan jarang berurusan kepada lembaga agama, terkecuali kalau hal-hal mendesak mengurus perceraian. Selain itu, mereka tidak mengerti tentang informasi dengan pengadilan agama. Begitu, Mbak. Iya, jadi masih salah kaprah ya Bapak. Ya. Harusnya ke pengadilan agama malah ke KUA, KUA, gitu ya, Pak, ya. gitu. Iya. Untuk yang dipimpin oleh siapa sih Bapak untuk pengadilan agama itu? Nah, begini, ini kita berbicara kan di kalangan masyarakat yang akan kita layani. Iya. Actionnya masyarakat kepada pengadilan agama itu, mereka menganggap bahwa pengadilan agama itu ada, merasa itu dipimpin oleh seorang kepala. Padahal kan nggak demikian. Nah, ini mungkin karena mereka kurang minimnya pengetahuan tentang lembaga peradilan, sehingga kita kadang menerima surat undangan itu ditujukan kepada kepala pengadilan agama yang seharusnya adalah ketua pengadilan agama. Itu karena minimnya mereka mendapat. Nah, tentang struktur organisasi yang ada di badan pengadilan agama itu sendiri, yang pada mulanya itu adalah ketua, panitera dan sekretaris itu satu orang, panitera dan sekretaris merangkap. Ketua, di bawahnya ada panitera dan sekretaris. Nah, lahirnya Perma nomor 7 tahun 2015 itu adalah mengatur perubahan struktur organisasi yang ada di pengadilan agama. Jadi berubah, ketua, panitera sendiri, sekretaris sendiri. Panitera mengurus yang menyangkut dengan perkara, sedangkan sekretaris itu mengurus segala bentuk administrasi keuangan pengadilan agama itu sendiri. Itulah perbedaannya. Dan informasi seperti ini masih minim sampai kepada masyarakat. Begitu, Mbak. Begitu. Jadi pengadilan agama itu dipimpin oleh ketua ya Bapak, Ya, ketua. bukan kepala ya. Bukan ketua. Nah, kalau untuk mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara itu apakah ya ketua itu Bapak di pengadilan sendiri? Ya, perlu juga kita menyampaikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat kita ya. Kadang-kadang memang mereka kurang mendapatkan informasi yang jelas dari kita, sehingga mereka kadang-kadang beranggapan ketika masuk perkara, mereka menganggapan yang akan memutus perkara itu adalah ketua pengadilan. Pimpinan. Padahal kan tidak. Itu kan ketua kan ya namanya ketua itu pimpinan lembaganya. Bisa saja beliau pun langsung memutus atau tidak. Namun sistemnya adalah mulai dari pendaftaran, nanti ada proses, lalu sampai ke panitera, dan lanjut ke ketua pengadilan. Ketua pengadilan mendelegasikan perkaranya setiap perkaranya masuk, membuat atau menunjuk majelis yang menangani perkara, yang disebut dengan PMH, penunjukan majelis hakim. Jadi majelis itu akan ditunjuk oleh ketua pengadilan itu ada 3 orang, terdiri dari 1 ketua majelis, 2 hakim anggotanya, dan mereka lah bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dilimpahkan kepada majelis itu. Nah, di samping itu hakim juga ada tugas-tugas lain, termasuk salah satunya adalah bertugas atau diberi tugas untuk sebagai pengawas, disebut dengan hakim pengawas bidang. Jadi masing-masing hakim itu punya tugas, di samping menyelesaikan perkara juga punya tugas hawasbid, hakim pengawas bidang. Jadi ada yang mengawasi tentang keuangan, tentang perkara, tentang umum, tentang manajemen peradilan. Itu hakim itu punya tugas, disebut dengan hakim pengawas bidang. Begitu. Jadi banyak tugas hakim dan tugas lain yang atas perintah ketua pengadilan. Gitu. Jadi yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara itu hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan ya Bapak? Ya, betul. Selain bertugas itu juga bertugas sebagai pengawas ya Bapak? Ya. Pengawas bidang di internal pengadilan agama ya Bapak ya? Ya, betul. Baik. Sobat Pesona semuanya, luar biasa informasi dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi pada
episode 2 kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua, baik warga peradilan maupun masyarakat luas ya Bapak, tentang eksistensi pengadilan agama, khususnya ini di wilayah Pengadilan Agama Purwodadi ya Bapak ya. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Iya. Di samping menangani perkara, Ya. seperti yang sudah kita jelaskan tadi, juga di pengadilan itu sekarang ada dikembangkan inovasi-inovasi yang tujuannya itu keseluruhan adalah untuk memberikan kepada masyarakat pelayanan secara prima. Jadi dalam inovasi itu lahirlah hal-hal urusan pasca perceraian. Contohnya tentang perubahan data para pencari keadilan pasca perceraian. Umpamanya merubah KTP ataupun kartu keluarga. Masyarakat para pencari keadilan pasca perceraian tidak harus bersusah payah harus berurusan sendiri dengan Dukcapil. Jadi dengan pasca perceraian itu perubahan terhadap kartu keluarga dan kartu tanda penduduknya itu bisa dirubah di pengadilan pengadilan agama dimanapun proses perceraian itu terjadi, termasuk di pengadilan agama Purwodadi. Jadi sudah gampang dan di tempat-tempat lain juga sudah kita lihat bahkan untuk produk saja itu bisa masyarakat pencari keadilan pasca perceraian tidak harus mengambil ke pengadilan agama, bisa saja dia menunggu di rumah. Ada lahir inovasi, tinggal milih apa diantar atau tidak melalui pos. Ada inovasi seperti ini. Maka inovasi-inovasi yang lahir di seluruh pengadilan agama di Indonesia itu memang sudah berkembang terus dan sangat membantu dalam hal memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat kita, gitu. Ya. Begitu juga dengan pengadilan agama Purwodadi sudah banyak inovasi dalam rangka mencapai pelayanan secara prima, begitu. Kalau di Pengadilan Agama Purwodadi sudah bekerja sama dengan Disdukcapil juga ya Bapak? Capil sudah, ya. Dengan Kapolres sudah, dengan perlindungan anak sudah, banyak lagi yang lain sudah lumayan alhamdulillah. Ya. Dan itu sampai saat ini berdasarkan survei kepuasan masyarakatnya itu sangat sangat antusias ya dalam hal penggunaan inovasinya dikembangkan di Pengadilan Agama Purwodadi. Ya. Termasuk juga untuk inovasi di Pengadilan Agama Purwodadi, produk itu bisa diambil di mall pelayanan publik ya Bapak di Kabupaten Grobogan sendiri. Betul. Ya Bapak ya? Di samping nanti informasi didapat di meja informasi yang ada di pengadilan juga sudah ada petugas kita pelayanan publik yang mall pelayanan publik di MPP namanya. Jadi kita tiap hari secara bergantian salah seorang dari pegawai Pengadilan Agama Purwodadi itu bertugas di MPP atau mall pelayanan publik. Betul sekali. Ya, jadi itu ada untuk memberikan informasi, gugatan mandiri, ekot, termasuk juga pengambilan produk ya Bapak ya? Ya, betul sekali. Baik Sobat Podcast semuanya, untuk podcast episode 2 kali ini dicukupkan ya Bapak ya? Boleh, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan Bapak. Semoga Pengadilan Agama Purwodadi dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melahirkan informasi dan memberikan pelayanan prima ya Bapak ya. Sampai jumpa Sobat Pesona semua di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.